Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa Suska TV yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah pada kita semua. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa memasuki bulan suci Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan momen Ramadan tahun ini merupakan momen yang membahagiakan kita, momen yang mengangkat derajat kita dari derajat yang paling bawah kepada derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena target daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarakah faradallahu alaikumussyiyam taftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwaban nar fihi lailatul khairu min alfi syahr man harama khairaha faqad hurrima. Rasulullah menyampaikan, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Ini amran Allah kepada kita umatnya. Pada bulan suci Ramadan dibuka peluang yang luar biasa untuk satu, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nilai keberkahan itu dengan puasa, dengan bulan puasa, dengan bulan Ramadan, Allah buka peluang kita untuk beribadah pada Allah, dan Allah akan lipat gandakan pahala-pahala orang yang beribadah pada bulan Ramadan. Allah bukakan pintu-pintu surga. Itu menunjukkan bahwa Allah buka peluang yang luar biasa. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, sahabat luar biasa menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bahkan beliau bermimpi supaya berharap supaya hari-hari di bulan-bulan ini adalah bulan Ramadan. Allah tutup pintu-pintu neraka, artinya peluang-peluang kejahatan itu Allah tutup. Salah satu nilainya adalah ketika kita ibadah di bulan Ramadan, ibadah wajib itu Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dan ibadah-ibadah sunat yang dilaksanakan bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan. Kemudian Allah buka lagi peluang yang luar biasa. Allah berikan nilai. Apa nilai itu? Nilai yang ibadah pada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? Kalau kita hitung 1000 bulan itu hampir 83 tahun. Hari ini kalau kita melihat orang-orang yang memiliki usia 83 tahun, kalau dia pun sehat badannya, nanti pikirannya yang kurang sehat. Sehat pun dia pikirannya, badannya yang tidak sehat. Asam uratnya kambuh. Kemudian selain asam uratnya, tensinya, ya kan? Ketika anak-anak muda bisa sholat subuh berjamaah di masjid, orang yang sudah umur 83 tahun macam mana begitu? Kecuali ada yang membawanya. Tapi itu luar biasa. Sehat pun badannya, kadang-kadang pikirannya pikun. Penyakit yang luar biasa. Itu menunjukkan, Allah katakan bahwa dengan ibadah satu malam di bulan Ramadan itu Allah berikan nilai sama dengan 1000 bulan, 83 tahun. Makanya peluang itu sebenarnya peluang yang itu dikatakan bulan berkah. Kenapa berkah? Kita menunggu-nunggu ampunan Allah Subhanahu wa taala.
dari awal bulan Rajab sampai Sya'ban sampai Ramadan. Itulah doa yang selalu kita mintakan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apa makna dari hadis yang Rasulullah sunnahkan kepada kita supaya kita berdoa dengan itu mulai dari bulan Rajab? Mulai dari bulan Rajab Rasul sunnahkan doa itu supaya apa? Supaya kita mendapatkan, supaya kita ketemu dengan bulan Ramadan itu. Menunggu-nunggu kita supaya ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, ketika kita hari ini sudah ketemu dengan bulan Ramadan, maka maksimalkanlah ibadah kita pada bulan Ramadan untuk mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena selama 11 bulan yang lalu begitu banyak, mungkin tidak sengaja kita berbuat dosa. Mungkin tidak sengaja kita berbuat hilaf. Bisa hilaf dengan diri kita sendiri, kita zalim dengan diri kita, mungkin melalaikan sholat, ya kan? Bagi pemirsa Rio TV barangkali yang masih mahasiswa dianggap nanti aja lah. Orang sholat masih nongkrong-nongkrong di kantin. Itu kan sebenarnya suatu perbuatan yang memang tidak ada dosanya, tapi itu kan mensia-siakan time, mensia-siakan waktu. Apa ini bukan sebuah yang akan makin menumpuk kesalahan, dari sedikit numpuk lama-lama jadi banyak. Akhirnya apa? Tumpukan kesalahan, tumpukan kelemahan yang nempel di hati kita itu kan jadi nutfah, jadi noda hitam. Makin lama makin banyak. Ia syukur kalau tua dia sadar. Kalau tua semakin banyak berbuat maksiat, maka ketika itulah nilai manusia derajatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tidak ada orang yang ingin derajatnya diturunkan. Allah ingin angkat, tapi manusia menurunkan dirinya sendiri. Itu yang saya katakan zalim terhadap diri sendiri. Bahkan ancaman Allah luar biasa. Orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, derajatnya dari yang baik Allah turunkan. Lebih parah dari, kalau lihat ancaman Allah itu lebih parah dari binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih parah dari itu. Luar biasa. Inilah 11 bulan lewat. Kadang-kadang kita salah, hilaf dan segala macam, atau kadang-kadang kita dipengaruhi oleh berbagai macam keinginan hawa nafsu, sehingga kita lupa mengabdi pada Allah, lupa beribadah kepada Allah. Kita sibuk kerja, lupa ibadah kepada Allah. Kita sibuk belajar, lupa ibadah kepada Allah. Ini sedang menuntut ilmu, lalu lupa ibadah dengan Allah, lupa menyambut seruan-seruan Allah. Ini sebenarnya hati yang perlu kita isi. Ilmu itu dari Allah, rezeki dari Allah. Bagi orang tua kita yang sedang kerja, rezekinya dari Allah, harus kita udiah pada Allah. Komunikasi horizontal harus kita kuatkan. Komunikasi vertikal harus kita kuatkan. Komunikasi horizontal juga harus kita kuatkan. Jangan lupa. Jadi sebagai seorang hari ini pemirsa Suska TV yang kebanyakan adalah mahasiswa, tingkatkan kepedulian kita untuk dekat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah permudah kita menuntut ilmu. Allah permudah kita untuk kepada orang-orang tua kita untuk bekerja. Sehat dia bisa menjadi kita dalam menuntut ilmu. Nah, kaum muslimat, para pemirsa TV rahimakumullah. Nah, target dari sekian banyak kehilapan yang kita lakukan selama 11 bulan itu, inilah peluang yang luar biasa. Allah akan angkat derajat kita. Makanya target puasa yang Allah ungkapkan itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu bukan antara ya dengan tidak. Itu harus komitmen bahwa la'allakum tattaqun itu benar-benar Allah akan berikan takwa itu pada orang-orang yang berpuasa, dengan syarat mampunya dia memelihara puasanya, meningkatkan nilai-nilai ibadah lainnya di luar ibadah sunnah di bulan puasa itu. Hadis yang lain Rasulullah katakan bahwa yang berdampingan dengan ayat itu, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya dari selama dosa-dosa yang telah dia laksanakan pada masa-masa yang lalu, sehingga dia keluar dari bulan Ramadan itu seperti bayi baru lahir. Makanya Idul Fitri itu kembali kepada
Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Fitrahnya apa? Fitrah sudah diampuni oleh Allah selama bulan Ramadan, dia beribadah, menegakkan diri kepada Allah sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Ini nilai yang luar biasa yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Makanya seyogyanya kita dalam bulan ini interaksilah dalam rangka dekat dengan Allah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.